Shalom teman-teman Youth GPD Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai berpikiran positif yang akan dibawakan oleh Kak Stefanus. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kak Disman dan Kak Ribala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, biarlah kami anak-anak-Mu memuliakan nama-Mu hari ini, karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini ke dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian. Berkat kemuliaan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Oh,
Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap hati kami, supaya kami mengerti, mengetahui apa yang hendak Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, supaya kami lebih lagi dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kasih setia-Mu nyata dalam kehidupannya. Kiranya dia Tuhan selalu menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupannya dan selalu mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah dia terima. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali di ibadah Youth GBT Galilea. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama renungan firman Tuhan yang singkat, dan saya akan ambil dari ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan buat kita semua. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Sekali lagi saya akan membacakannya. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Teman-teman, kalau kita melihat dengan situasi, dengan keadaan seperti ini yang ada di sekitar kita, kita mau berbicara pikiran yang baik, pikiran yang benar-benar positif, itu sulit untuk kita lakukan. Itu mungkin kalau kita berpikir. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa dengan kita berpikir positif, itu akan membantu, akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Kan tidak mungkin seseorang itu berpikir positif, berpikiran yang baik, hasilnya jelek. Itu tidak mungkin. Namun orang yang berpikiran positif, baik kepada dirinya, kepada orang lain, kepada teman, pasti itu adalah sesuatu yang sangat baik. Saya mau ambil satu contoh di mana kalau kita berpikiran positif, itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita jasmani. Kenapa? Dari segi medis, orang yang suka berpikiran positif sangat membantu untuk membangun daya imun atau daya kekebalan tubuhnya. Itu yang pernah yang kita mungkin anak-anak kita semuanya pernah membaca atau belajar di dalam pelajaran sekolahan. Orang yang berpikiran positif itu orang yang bisa selalu sehat. Kenapa dia sehat? Karena tidak pernah ada pikiran negatif kepada orang lain, pada sesuatu yang dikerjakan itu bisa baik apa tidak. Yang dipikir itu baik dan baik dan baik. Makanya orang yang berpikiran positif ini sangat membantu, terutama di dalam kehidupannya, dalam kehidupan jasmani. Saat-saat ini kita masih bergumul dengan COVID ini. Bahkan kalau melihat berita, itu begitu banyak orang masih bergumul dengan COVID ini. Namun satu hal yang kita ingat, kita tidak usah berpikir COVID dan COVID. Namun kita berpikir
itu adalah sesuatu yang kita harus lawan, bukan dengan fisik kita, bukan dengan kita mau tarung dengan tenaga kita, tapi mari kita merubah. Kita berpikir aja positif agar kita semakin hari semakin kuat secara jasmani, secara rohani kita, karena Tuhan pun mengajar demikian. Katakan tadi kan, saya bacakan lagi, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Kata Rasul Paulus, berpikir yang baik bukan hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan kita pasti tidak akan curiga kan, tapi kepada manusia, kepada sesama kita berpikir yang baik agar kita selalu sehat, kita selalu dimampukan oleh Tuhan. Teman-teman, kita berpikir yang baik itu sangat-sangat dibutuhkan, khususnya saat-saat ini, bahkan untuk selamanya. Kalau kita berpikir, pola pikir kita adalah pola pikir yang positif dan positif, itu sangat menguntungkan, karena orang yang berpikiran positif ini di dalam hidupnya tidak pernah menganggap orang lain itu jelek, tidak menganggap orang lain itu tidak mampu, namun menganggap orang lain itu pasti mampu. Tidak menganggap kita berpikiran positif ini tidak mengucilkan, tapi membangun, bukan memojokkan orang lain, tapi selalu membangun orang lain, membangun diri kita sendiri juga. Jadi mari kita, teman-teman, khususnya anak-anak youth, biasanya anak-anak youth itu atau anak-anak muda itu pikirannya dipengaruhi dengan teknologi saat-saat ini, atau dengan kemampuan, kepintaran yang mungkin sering baca, sering belajar, sehingga pikirannya sudah terkontaminasi, sudah terbawa dengan apa yang dipelajari. Namun satu hal yang kita harus ingat, bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan mencurigai orang lain. Ini nanti dia seperti ini, itu tidak baik. Bahkan kalau begitu secara tidak langsung kita sudah menuduh orang lain itu, itu orang ini ya selalu jelek dan jelek. Karena di zaman saat ini, kata orang, susah mau cari orang yang dipercaya, yang bisa dipercaya. Belum kita kasih kesempatan, kita sudah berpikiran negatif ke orang lain. Itu tidak baik. Mari kita, teman-teman, berpikiran yang positif. Tuhan mengajarkan kita supaya benar-benar kita ini adalah orang-orang atau anak-anak youth atau anak-anak muda yang punya pikiran positif, sehingga itu mempengaruhi bukan orang lain aja, tapi terutama kepada kita, kepada diri kita sendiri, kalau kita punya pikiran yang positif. Jadi mari saya ingatkan buat kita semuanya, buat teman-teman, buat saya sendiri, dalam pikiran, di dalam hidup kita, taruhlah yang paling terbesar itu. Dan kalau boleh kita mau belajar, saya katakan mau belajar, teman-teman dan saya, yang ada di dalam pikiran itu, kita itu hanya pikiran yang positif. Kalau kita sering berpikiran lawannya positif atau kita berpikiran negatif, di sana pekerjaan, sekolah kita, apapun yang berhubungan dengan kita, itu selalu ada dengan yang jelek-jelek. Tapi kalau kita punya pikiran atau berpikiran yang positif, itu pasti yang baik-baik. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita selalu berpikir yang positif. Tapi kalau orang dunia mengajarkan, jangan pikir yang baik-baik dulu, pikir jeleknya. Kenapa jelek dipikir? Jangan dipikir jeleknya. Itu kan seperti doa, seperti kita, firman Tuhan mengajarkan iman. Nah, iman mau itu yang baik, bukan yang jelek.
Bagaimana yang ditanamkan Tuhan, yang diajarkan Tuhan. Kita harus punya iman di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita punya iman itu adalah berpikir positif. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir, oh ya gini, seperti ini. Orang punya iman kan sesuatu yang belum pernah dilihat, yang pernah tidak terpikirkan. Oh itu, saya beriman seperti ini. Tapi kalau ada datang keraguan, itu keraguan itulah yang namanya pikiran negatif. Tapi kalau kita percaya dan kita yakin, kita mau taruh dalam tangan Tuhan, di sana kita punya kekuatan yang luar biasa. Itu pikiran positif yang kita taruh. Iman itu bukan pikiran negatif, tapi pikiran positif. Itu teman-teman yang boleh saya bagikan pada saat ini. Kita mau belajar bersama-sama, bukan hanya buat saya, buat teman-teman, buat kita semuanya. Kita masih dalam tahap belajar. Selama kita ada di dunia ini, kita seru belajar dan belajar dan belajar. Biarlah renungan yang singkat ini boleh membawa kita, anak-anak youth GBT Galilea, ataupun ada anak-anak youth atau siapa saja yang bukan anak youth atau bukan anak muda, orang tua, kita boleh belajar bahwa berpikiran positif itu sesuatu yang diajarkan, salah satu yang diajarkan kepada Tuhan kepada kita, supaya kita beriman. Karena iman itu bukan pikiran negatif, tetapi pikiran positif. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur dengan kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Sekalipun ini hanya secara online, namun kami percaya Tuhan Allah bersama kami. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami belajar dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun, bukan memojokkan, pikiran-pikiran yang selalu mengarahkan kepada kami yang baik. Dan itulah yang diajarkan Tuhan, supaya kami punya iman. Iman itu adalah pikiran yang positif, timbul dari pikiran-pikiran positif kami. Tuhan tolong kami, kalau mungkin waktu-waktu yang lalu kami hanya berpikir tentang hal-hal yang jelek atau hal negatif, itu hanya merugikan kami. Mulai saat ini kami mau belajar dengan firman-Mu, mau belajar dengan apa yang kami sudah renungkan bersama-sama tentang pikiran positif, supaya itu jadi berkat buat kami, keluarga kami, orang tua kami, seluruh aspek kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami akan akhiri kebaktian ini. Kami bersyukur dan kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anak youth. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, bukan setiap kami yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom.